Halo guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini, saya akan membahas soal matematika sebagai soal persiapan kalian buat yang mau menghadapi ujian guys. Jadi topik kali ini adalah khususnya tentang integral. Ya, topiknya itu diambil dari buku Pure 4 kalian di chapter 6, dan soal ini juga merupakan soal tahun lalu ulangannya guys ya. Jadi seperti apa soalnya? As usual, boleh download soalnya di link di kolom deskripsi di bawah ini. Dan kita akan langsung lihat soalnya seperti apa guys ya. Oke, jadi ini soal yang pertama. Soal yang ini satu ini tuh ada bercabang ya dari A, B, C, D, dan E. Nah, ini campur-campur. Ada yang aljabar biasa, ada yang trigonometrik. Jadi metodenya macam-macam. Jadi kamu harus bisa kerjakan guys ya. Jadi kita akan bahas dari yang bagian A dulu. Integral dari cosec kuadrat 3x. Jadi ini saya tulis ya. Kosekan itu saya tulis CSC aja. Kuadrat dari 3x dx guys ya. Seperti ini. Nah, integral kosekan kuadrat x 3x itu kan kita bisa tulis ya, ini jadi min kotanjen ya guys ya, kotanjen dari 3x. Tapi jangan lupa please input dari 1/chain rule-nya. Seperti ini guys ya. Jadi ini jawaban di nomor untuk yang 1A guys ya, min sepertiga kot dari 3x guys ya. Nah, untuk rumus-rumusnya kamu harus sambil review ya di catatan kalian ya. Saya nggak akan lampirkan di sini. Kamu bisa buka catatan kamu sendiri. Nah, bagaimana untuk yang B? Integral dari sin 4x plus 1 dx, guys. Nah, integral sin itu adalah min cos, guys. Jadi ini min cos ya 4x plus 1 ya. Seharusnya sih saya nggak salah ya. Nah, tapi jangan lupa ada yang namanya turunan chain rule dalamnya ya. Ini jadi 4-nya itu 1/4 ya. Kalau integral itu harus dikalikan dengan 1 dibagi turunannya guys. Jadi 1/4. Seperti itu guys. Ya, karena kalau cos itu diturunin dia nanti ada integral dalamnya kan 4. Jadi dia hilang dengan 1/4-nya seperti itu. Nah, kemudian di bagian yang C guys. Saya bagian C ini di mana? Sebelah bawah aja deh guys ya. Untuk yang C. Nah, ini adalah integral 2 per x plus 3 dari dx, guys. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ini boleh kamu pakai yang namanya substitution method, kalau kamu nggak ngerti langsung ya. Ya, jadi substitution method itu, ya kamu bisa pakai ini substitution method untuk yang part yang C. Caranya gimana? Kamu misalin U, X plus 3 variabelnya. Jadi DU per DX itu adalah, nah ini diturunkan jadinya 1 kan? Nah, ini berarti DU kamu kali silang nih, jadinya DX, betul? Nah, berarti soal originalnya semuanya kita bisa ubah in terms of U sekarang. Ada 2, bawahnya ini U, ini DU guys. Nah, 2 ini kan bisa dikeluarin, jadi kayak begini ya. Oops, sorry. Nah, ini hasilnya adalah 2 ln U. Tapi jangan lupa guys, soal original kan in terms of X. Jadi kamu harus buka lagi. Jadi ini ada 2 ln, ya ini tanda absolut ya, X plus 3. Jangan lupa plus C. Oops, sorry ya. Ini jawaban untuk yang di nomor 1 bagian A, B, dan C-nya guys ya. Silakan di pause video ini terus sambil nyocokin jawaban kalian juga dengan jawaban saya guys ya. Kita akan lanjut di slide berikutnya untuk 1 bagian D dan 1 bagian E ya. Jadi ini saya pisah jadi 2 slide. Untuk 1 bagian delta, ini ya 1 bagian D, ini kelihatannya harus menggunakan teknik substitution juga. Jadi integral sin X per cos kuadrat X dx. Nah, sekarang gini, ini kalau pakai substitution yang mana yang jadi U? Ya, banyak nih yang sering bingung nih. Ini yang jadi U itu adalah bagian yang cos X. Loh, kenapa? Karena kalau kamu DU per DX, resultnya will become negatif sin X. Oke? Kalau kamu kalikan silang, jadi negatif sin X, ini DU-nya, kan DX-nya kan pindah ke sini. Nah, kita lihat guys. Ini berarti min satunya itu juga pindah ya ke sebelah kiri. Ini juga boleh. Nah, soalnya itu bisa menjadi seperti ini guys. Jadi bawahnya kan U kuadrat, atasnya itu udah min DU aja. Nah, kayak gini. Jadi lebih mudah. Min integral U pangkat min 2 ya, karena kita mau integralin. Jadi ini hasilnya adalah U pangkat berapa tuh guys? Pangkat min 1 ya. Kita coba ya, pangkat min 1. Nah, tapi ini jadinya hilang guys ya. Jadi ini min, ini kan 1 per min 1 ya, hilang ya. Ditambah C, seperti itu. Nah, hasilnya adalah, ini sebenarnya 1 per U plus C. Nah, 1 U-nya itu adalah berapa guys? U-nya itu kan tadi cos X. Jadi 1 per cos X tambah C. Nah, 1 per cos, kalian boleh tulis itu berapa? Secant ya. Nah,
Boleh seperti ini, ya guys ya. Ini teknik substitusi, ya. Tapi sebenarnya banyak, kamu mau pakai metode apapun itu juga boleh. Kalau kamu bingung ya, misalkan seperti ini ya, contoh ya. Kebetulan saya tadi kutak-kutik juga dapat seperti ini, cos X, ini 1/cos X kan, dx. Ini apa guys? Sin per cos. Ini kan tangent kan, tangent X. 1/cos kan ini secant. Nah, ini itu ada rumusnya langsung. Ya rumusnya langsung ini. Itu dihafalin, ya. Nah, kayak begitu. Tapi kalau penurunan yang dapat dari mana ya dapat dari yang biru pakai metode substitusi. Ya, tapi kalau kamu jawab yang dengan cara warna hitam yang itu juga valid kok. Jadi rasanya juga akan dibenarkan dari guru sekolahnya. Dan kita akan lanjutin di nomor 1E, ini adalah integral dari 2 kalikan E pangkat setengah X min 5 dx, guys. Nah, kalau integral dari apa E ini, jadi ini duanya saya keluarin dulu ya, guys ya. Jadi ini sama sebenarnya. Jadi 2, ini tetap sama. Sebetulnya ada kali ln E, kemudian dikalikan 1/setengah, guys ya, plus C. Setengah ini dari mana? Setengah itu dari turunan, untuk mengantisipasi turunan yang ini, guys ya, chain rule-nya. Nah, kita akan coba ya kalikan ya, ini 2, di bawahnya ada setengah, itu jadi 4, ln E itu 1, jadi sebenarnya jawabannya itu adalah demikian nih guys. Ini 4 kalikan E pangkat setengah X min 5, oh sorry, ditambahkan, jangan lupa ada tambah C-nya ya, karena ini integral tidak tentu ya. Ini adalah indefinite integral. Nanti definite integral juga akan masuk di bagian belakangnya guys. Oke, so far so good. Ya, jika kalian ada hal-hal yang bingung, ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di WA atau di kolom komentar. Kita akan lanjut ke slide berikutnya untuk membahas soal nomor 2. Oke, berikut soal yang nomor 2-nya guys ya. Nah, kita lihat di sini, a student tries to integrate bla bla bla. He writes the following ya. Nah, ada yang salah ternyata. Kita diminta identify the mistakes by the students seperti ini. Nah, terus correct answer-nya bagaimana? Nah, coba kita lihat guys. Sebenarnya sih kita jawab aja yang B dulu ya. Jadi ntar kan ketahuan salahnya di mana ya. Jadi integral 3 min 5x pangkat 4 dx. Nah, kalau kayak begini jangan dijabarin, males banget dia pangkat 4. Segitiga pascalnya terlalu panjang ya. Apa? Binomialnya terlalu rumit. Jadi tidak usah gitu ya guys. Kalian mau pakai apa? Substitusi itu juga boleh guys. Substitusi boleh. Kalau kamu agak kesulitan ya. Misalkan U itu ya 3 min 5x ya. Kita coba dahulu. du per dx itu berarti hasilnya adalah min 5. Betul? Ya, DU sama dengan min 5 DX. Kita kan cukup butuhnya DX-nya aja kan? Karena soalnya kan in terms of DX nih. Jadi, DU dibagi min 5. Oke? Soal orinya, soal originalnya itu akan berubah menjadi apa? Menjadi U pangkat 4 kalikan DU dibagi min 5. Min 5 ini seper min 5 ya di depan. Nah, kayak begini guys. Setelah itu kita coba integral, berarti integralnya ini U pangkat 5, ini kan ada seperlima ya dari hasil pangkatnya. Nah, ini hati-hati guys ya, perhatikan tuh. Ada seperlima, ada 1/min 5. Nah, dia kurang ya guys ya, jadi memang ini soalnya jebakan, dibuatnya agak mirip guys. Ya, jadi sebetulnya ini endingnya nih, correct answer-nya ini sebenarnya begini, U-nya kamu buka lagi. Nah, ini kan correct answer-nya di bagian yang B-nya, guys ya. Ya, bagian A-nya kamu tinggal tulis aja. Berarti, students forgot to include yang ini. Dia lupa. Ya, itu adalah si chain rule-nya. Chain rule, yaitu yang min 1/5 itu sendiri ya. Dia lupa. Oh, sorry. Ya, dia lupa di bagian yang itu, yang saya lingkarin bulat ya. Oke, guys. Jadi ini jawaban untuk yang nomor 2. Harusnya nggak ada kesulitan ya, guys ya. Nah, kita akan lanjut ke soal berikutnya di soal nomor yang ketiga. Soal nomor ketiga adalah demikian, ada 3A dan 3B. Nah, kita coba kerjain terlebih dahulu di bagian mana nih guys? 3A-nya dulu aja ya. Nah, ini kita coba integralin guys ya. Kita coba integralin. Hasilnya adalah, saya langsung ya, ini jadi 3 E pangkat X ditambah, berapa nih guys? Ini 6, ini kan E pangkat 2X. Ya, ini jadi 3 ya. Karena ini 6/2, maksudnya kayak gini guys. Ini adalah ln 2, ini ln 1. Jadi 3 E pangkat X tambah
3E pangkat 2X. Nah, kayak begini, guys. Kemudian baru kamu masukin. Masukin itu yang atas dulu. Jadi 3E pangkat X itu tadi berapa? Ln 2 ya. Ini ln 2 tambah 3E pangkat 2 ln 2. Kita kurangi, sorry. Kita kurangi sekarang ya. Ini saya kurung, kasih open bracket ya. 3E pangkat 1. Sorry, bukan 1. Ln 1 tambah 3E pangkat 2 ln 1. Nah, kayak begini. Nah, jangan lupa guys, ini pakai sifat logaritma ya. Jadi yang ini 3, ini sebenarnya hasilnya 2, ditambah, ini saya bentuknya bagusin dulu, ini jadi E ln 2 square, kurang, nah ini hasilnya tuh 3 kali, berapa nih? 1 ya, tambahin, ini 3 kali E pangkat ln 1 juga ya endingnya, yang kanan tuh ya. Ya ini berarti, ntar ini 3 tambahin 3, kalian atau enggak boleh hitung kalkulator, rasanya boleh pakai ya. Nah, yang ini jadinya 3 kali 4 ya. Sip. 3 kali 4. Berarti yang ini hasilnya endingnya kalau saya hitung-hitung, ini kan 12 tambah 6, 18. 18 kurang 6. Hasilnya adalah 12, guys. Ini jawaban untuk yang di nomor 3A-nya. Kita akan coba kerjakan di bagian yang 3B. Nah, untuk yang bagian 3B-nya, ini kita harus, apa namanya? Oh, sorry. Kita jabarin terlebih dahulu. Ini menjadi secant kuadrat X tambah integral secant X tangent X ya, semuanya dx. Ini berarti bisa langsung. Ini adalah tan X ya, ditambahin berapa nih? Ini sec X. Nah, ini pi per 4 0. Berarti tan pi per 4 tambah secant pi per 4 dikurangi, sorry ya, pentapnya error, tangent 0 tambahin sec, ini ya sec 0 ya. Nah, tangent 0 itu 0, sec 0 itu 1 per cos 0. 1 kayaknya ini ya. Ini 1. Kemudian iya, ini kan 180 lagi 4, 45. Tan 45 itu 1 nilainya. Aduh, maaf guys, error nih pentapnya. Kemudian yang itu adalah nilainya berapa tuh? Akar 2 yang ini ya. Berarti nilainya di sini adalah 2 plus akar 2. Wait. No, akar 2 aja. Ya, karena ini min, jadi ini 1 plus akar 2 min 1. Jadi jawabannya adalah hanya akar 2 only ya. Jawaban di nomor bagian ke-3. 3 ya, 3B. 3A dan 3B adalah demikian. Oke, lanjut guys. Kita masih ada 4, 5, dan 6. Masih ada 3 nomor lagi, tetap semangat. Kita akan lanjut di nomor 4 ya. Nomor 4 ini kamu diminta membuktikan guys. Sin pangkat 4 itu adalah sin pangkat 4X ya maksudnya ya. Nah, gimana caranya? Dari sini kita akan coba sin pangkat 2X. Ini harus ingat rumus identity guys. Jadi di sini saya membuat identity-nya itu menjadi seperti ini guys ya. Jadi ini kamu harus ingat identity-nya dulu nih. Sebentar ya guys ya. Identity-nya itu saya pakai ini. Saya tulis di mana nih? Sebelah kanan aja ya. Maksudnya gini, kan dulu kamu belajar cos 2X itu 1 min 2 sin kuadrat X. Nah, sekarang ini saya ubah 2 sin kuadrat X-nya, saya pindahin yang ini 1 min cos 2X. Nah, ini sin pangkat 2X sama dengan, nah ini hasilnya adalah berapa nih guys? Ini setengah 1 min cos 2X kayak begini ya. Nah, ini berarti ini maksudnya dari yang step ini, nah berarti ini saya masukin yang ini ya. Saya masukin yang bawahnya tuh. Jadi ini setengah 1 min cos 2X ini di kuadrat. Endingnya berarti ini 1 per 4, 1 min cos 2X di kuadrat. 1/4, ini 1 min 2 cos 2X, dijabarin ya guys ya, ditambah cos pangkat 2 dari 2X. Nah, kayak begini. Oh, sorry. Oke, nah, terus yang ini tetap sekarang kamu harus jabarin lagi. Ini berarti pakai yang formula yang ini ya. Ini berarti cos 2X sama dengan 2 cos kuadrat X negatif 1. Nah, ini kan berarti kalau dipisah-pisah, ini jadi gini. 1 plus cos 2X per 2 sama dengan
cos kuadrat X. Ya, ini jadinya hasilnya adalah, nah, kita mau ininya 2X, guys. Jadi ini pakai menggunakan perbandingan. Ini jadi 1 plus 2 cos pangkat, bukan pangkat, ini 4X, guys. Jadi ini berlaku perbandingan ya, ratio ya, direct proportions. Jadi kalau sudut double angle-nya ini 2X, ini X, yang ini 4X, yang ini 2X ya, guys ya. Cukup jelas ya, guys ya. Ini sambil mereview identity trigonometri kalian. Nah, ini sama dengan yang di bagian bawah sini nih yang warna kuning. Jadi kita tinggal mengubah, guys, yaitu ya pelan-pelan ya. Ini memang agak panjang. 2 cos 2X tambah, nah itu semua. Jadi ini 1 plus cos 4X dibagi 2, guys ya. Nah, sampai di sini ya, cukup jelas ya. Nah, terus kita mesti ngapain lagi, guys? Kita mesti ngapain lagi nih, guys? Ini agak panjang. Jadi, oh, ini saya jabarin. Yang seperempatnya saya jabarin. Jadi seperempatnya sekarang masuk ya. Seperempat, siap-siap ya. Ini jadi 2/4 cos 2X ditambahin. Ini jadi berapa nih, guys? 1/8 ya. Jadi ini kalau saya tulis gini ngerti ya. 1/8 tambah cos 4X bagi 8. Nangkep ya? Nah, mulai kelihatan tuh bentuknya tuh. Mirip-mirip tuh. Kita lihat nih. 1/8 cos 4X itu udah ada. Di mana? Di sini itu. Udah mirip ya. Nah, ini yang ini juga udah mirip nih. Min setengah cos 2X. Ini kan 2, min 2/4. Juga udah mirip. Tinggal 1/4 sama 1/8. 1/4, 1/8. Kita coba, sorry, 1/4 tambah 1/8. Ya, betul, 3/8. That's it. Jadi ini sebenarnya udah shown ya. Ini kita tinggal rapikan bentuknya aja. Jadi 3/8 kurang setengah cos 2X ya. Ditambah, kamu tulis aja ini ya. Ini jadi 1/8 cos 4X. Nah, ini sudah terbukti jawabannya di bagian yang A, guys ya. Sip, ini sudah terbukti karena sudah sama dengan yang di atas. Nah, kalau ditanya di bagian B, kan diminta integral sin pangkat 4X dx. Nah, ini berarti tinggal integral, nah, kamu ubah aja. Ini kan kamu udah buktikan sama, jadi seperti ini maksudnya. Kurang setengah cos 2X. Ini ditambah 1/8 cos 4X dx ya, guys ya. Nah, ya udah tinggal dihitung-hitung, ini jadi 3/8X. Kemudian yang mana lagi nih? Cos, ini kan jadinya, sorry, ini jadinya sin 2X. Tapi ini jadi 1/4 langsung ya. Semoga bisa ngikutin nih. Nah, kemudian yang ini jadinya tambah 1/32 sin dari 4X tambah C, guys ya. Karena ada chain rule-nya, jangan lupa, guys ya. Oke, guys. So, ini jawaban di nomor yang keempat ya, guys ya. Silakan feel free kalau mau tanya. Kalau mau pause video ini juga silakan. Ya, guys ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya di soal yang kelima, guys ya. Nah, soal kelima ini adalah tentang volume benda putar, guys ya. Jadi kamu ditanya ya, di sini ada grafik cos X, ditanya find the value of P. Nah, kalau P itu berarti di sini adalah titik pertama dia menyentuh X aksis ya. Nah, ini kan Y-nya 0, guys. Jadi sebetulnya nilainya di sini kalau Y-nya 0 itu cos berapa yang 0, guys? Kalian bisa pikir, cos yang 0 itu cos 90, jadi X itu pi/2, udah pasti. Ya, di sini 90 derajat atau pi/2. Udah dapat di bagian A-nya ini, sudah gampang, cepat banget. Nah, sekarang kita diminta menghitung volume kalau diputar 360 derajat terhadap around x-axis. Nah, kita diminta show this volumenya sama. Nah, untuk rumus volume, ya di rumus B, volume itu sebenarnya adalah P integral dari function kuadrat fx-nya dikurangi G kuadrat x. Kayak gini, guys ya. Sorry, itu dx maksudnya ya. Nah, kita tinggal masukin aja batas-batasnya. Ini dari pi/8 sampai pi/2, ini cos kuadrat x. Bawahnya tuh nggak ada, 0 kuadrat. Kayak begini, guys. Nah, dengan menggunakan, kalian boleh lihat dari slide sebelumnya aja. Jadi ini saya pakai yang identity itu tadi. Ya, ini jadi setengah 1 plus cos 2x ya. Boleh contek dari identity di part sebelumnya. Ini setengahnya saya keluarin aja biar gampang. Tinggal integral cuma begini doang.
Oke, kita tinggal lakukan integralnya. Ini berarti X tambah setengah sin 2X dari pi per 2 sampai pi per 8. Nanti endingnya jangan lupa dikalikan dengan setengah pi, begitu aja. Ya, ini jangan lupa endingnya dikalikan yang ini, setengah pi. Nah, kita akan coba hitung di bagian sebelah kiri sini ya. Ini agak panjang pasti. Kita akan coba hitung pertama, ini ya. Atau kalau takut lupa, biasanya begini guys. Setengah pi. Nah, kita hitung. Berarti masukin ya pi per 2 ya, sebagai X tambah setengah sin. Nah, itu 2 kali pi per 2 tuh ya. Jadi maksudnya gini, 2 pi per 2. Oke. Ini boleh dikasih kurung. Ini saya kasih stabilo ya nanti ya. Dikurangi pi per 8 tambah setengah sin 2 pi per 8. Kurung tutup. Nah, kayak begini maksudnya. Jadi saya kasih stabilo dulu. Part yang warna biru mengisi kekosongan X di sini ya. Bukan kekosongan sih, maksudnya menggantikan X-nya. Nah, sedangkan untuk warna yang oranye, nah yang sebelah sini maksudnya. Nah, kayak gitu. Tadi yang warna itu hijau itu yang di sini ya, jangan lupa. Nah, ini tinggal dihitung aja. Setengah pi, endingnya di sini berapa nih? Di sini saya dapetin, ini kan 0 ya. Wait, kita coba hitung. 0, ya itu 0 ya. Kurangi. Oke, ini kalian coba hitung nih ya, semua yang ada di dalam kurung. Coba, pi per 2 kurang pi per 8, ya kan? Pi per 2 kurang pi per 8. Jadi, 1 dibagi 8. Ya, saya dapetin di sini resultnya ya, antara yang ini dengan yang ini, nanti hasilnya itu 3 per 8 pi. Nah, sisanya itu tinggal yang ini doang nih. Ini kan 0 nih, guys. Ini tambah 0, ini dikurangi setengah kali akar 2 per 2, kayak gini. Oke, resultnya adalah setengah pi dari luar, 3 per 8 pi, kurangin akar 2 per 4. Oke, jadi apa yang bisa kita simpulkan di sini bahwa hasilnya itu sama guys ya. Ini kalau kita keluarin 8-nya, endingnya di sini adalah 1 pi per 16, kita keluarin 8 ya guys ya. Jadi ini 3 pi. Nah, ini kalau keluarin 8 ini jadi 2 akar 2 guys. Nah, kayak gini maksudnya. Ya, dikeluarin 8 ya, difaktorize 8, angka 8 ya guys ya. Jadi ini jawabannya udah sama guys ya, dengan yang ditanya di soal. Oke guys, misalkan masih bingung, boleh please langsung ditanyakan ya. Atau kalau saya ada salah hitung, boleh langsung ditanyakan. Kita akan masuk ke soal terakhir di soal nomor 6. Given A is a positive constant and bla bla bla, kalian bisa baca, dan ini ditanya find the value of A. Nah, kita harus coba integralnya terlebih dahulu nih. Kita coba integral, ini kayaknya sih enak. Ini boleh difaktorin deh, coba ya. Kalau difaktorin jadi 4, maksudnya di-expand. Ini jadi 4x tambahin 1 dx sama dengan 49 per 3 kan. Nah, ini kan dari 1 sampai A. Kita coba integralin dulu. Ini jadi 4 per 3x pangkat 3 tambahin 2x kuadrat tambahin x dari A sampai 1. Nah, ini bagaimana nih guys? Jadi ini kamu masukin dulu A-nya kan ya. Ini jadi agak panjang nih. Jadi 4 per 3 A pangkat 3 tambah 2A kuadrat tambahin A kurangi, sorry ya. Ini berarti 4 per 3 tambahin 2 tambahin 1 ya. Itu kan semuanya satu-satu ya, dikali 1 semua. Jadi ini 4 per 3A. Pangkat 3 tambahin 2A kuadrat, tambahin A, dikurangi. Nah, ini saya hitung hasilnya itu 62 per 3. Sorry. Sorry. Ini kan ada 49 per 3. Ini sudah saya hitung ya. Kayak begini guys ya. Jadi, boleh tolong di cross-check kembali, diralat equation-nya. Dan endingnya ini semua saya kalikan 3. Jadi ini 4A pangkat 3 tambah 6A kuadrat tambahin 3A kurang 62 sama dengan 0. Nah, saya mencoba memfaktorkan ini. Nah, cari faktor 62 kan susah. Kita harus coba-coba memang. Nah, ini saya kasih tahu langsung kamu ya. Kalau kamu lupa, kamu bisa melakukan pembagian bersusun seperti ini ya. Kalau lupa, atau mau pakai metode Horner, tapi kayaknya metode Horner nggak diajarin di kurikulum ini deh. Itu saya belajar juga di kurikulum nasional. Nah, gimana caranya? Atau pakai, apa ya, kayak itu dimasukin 2 gitu ya, kalau nggak salah, ke functionnya itu juga bisa sih. Tapi ini metode yang paling umum sekali, kalian harus bisa kuasain. Ini kita cross check, ini jadi 8A kuadrat
Ini dikurang 14A kuadrat tambahin 3A. Sini saya masukin tambah 14A. Resultnya 14A kuadrat kurangi 28A. Kurangi menjadi 31A. Kurang 62. Ini saya kali dengan plus 31, guys. Nah, ini kan ending remindernya 0, guys, ya. Nah, berarti ini A-2 itu faktornya, guys. Gitu. Kalau ternyata dia nggak 0, berarti dia ada sisa. Berarti itu bukan faktornya, seperti itu. Ups. Nah, di sini kalau kamu perhatikan bagian ini ada bagian sebelah kanannya. Nah, yang sebelah kanannya itu nggak bisa difaktorin lagi ya. Jadi sebetulnya nilai A-nya itu yang positif yang diterima nilainya adalah A-nya sama dengan 2, guys, ya. Karena yang kiri itu A-nya pasti tidak tidak apa bukan bilangan real seperti itu. Ya, guys, ya. Oke, guys, demikian konten penjelasan kali ini tentang integral. Semoga konten ini bisa membantu kalian mempersiapkan diri lebih baik lagi ketika mau menghadapi ujian. Dan kita akan ketemu di next video membahas soal yang lain. Terima kasih.